4 ya, tentang gravitasi Newton. Satelit Helios 1 dan Helios 2 mengorbit bumi dengan perbandingan jari-jari orbit 4:9. Berarti diketahui jari-jari orbit ya, apa R1 misalnya, R2 yang Helios 2, R1 nya 4, R2 nya 9. Perbandingan massa Helios 1 dan Helios 2 adalah 4:9 juga. M1 M2 sama dengan 4 M2 9 gitu ya. Jika lintasan orbit satelit tersebut melingkar, maka perbandingan periode satelit Helios 1 dan Helios 2. Yang ditanya adalah perbandingan Helios 1 banding Helios 2 ya. Periode T ya. Nah, di sini tentang apa? Periode mengelilingi orbit bumi ya. Nah, ini tentang hukum apa? Masih ingat nggak? Nah, hukum Kepler ya, di mana hubungan periode dengan jarak orbit itu pangkat periode kuadrat berbanding lurus dengan R pangkat 3 ya. Nah, ini tahu hukum Kepler 3 menjelaskan bahwa ini perbandingan jadi ya, T1 per T2 pangkat 2 ya sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Nah, ini ya kita pakai persamaan ini. Baik, berarti T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 nya kan 4 ya, per R2 nya 9 pangkat 3. Nah, di sini masanya nggak dipakai ya. Nah, 4 pangkat 3 berapa? Jadi 4 pangkat 3, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 ya, per 9 pangkat 3, 9 kali 9 81, 81 kali 9 729 ya. Nah, ini kuadrat. Nah, kemudian kuadrat ini pindah jadi akar ya. Nah, akar 64 sama 729. Akar 64 kan 8 ya. Sedangkan 729 itu akar dari yang belakangnya 9 itu antara 7 sama 3. Berarti yang ada 27 ya. Nah, nanti kalian cek kalkulator ya. Ini jadi T1 banding T2 8 banding 3. Jadi 8 banding 27 ya. Baik, ini nomor 4 tentang usaha dan energi ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di atas menunjukkan seorang ibu mendorong kereta belanja di atas bidang datar licin dengan gaya F sehingga berjalan dalam selang waktu T. Tabel berikut ini berisi data-data tentang massa M, gaya dorong F, dan waktu T. Berdasarkan tabel di atas, maka urutan data yang menghasilkan usaha dari mulai terkecil ya hingga terbesar ya. Oke. Di sini ada tabel M, F dan T ya. Nah, masih ingat usaha itu kan rumusnya gaya kali perpindahan ya, F kali S. Nah, F-nya sudah ada, sedangkan di sini S belum ada ya. Nah, ingat nggak ini gerak ya, jadi gerak GLBB ya. Gerak GLBB masih ingat nggak rumusnya V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat ya. Nah, di sini. Nah, karena A mula-mula diam ya, jadi di sini nggak ada datanya, berarti V0-nya 0. Jadi F kali setengah AT kuadrat. Nah, di sini ada percepatan. Nah, ingat nggak percepatan hukum Newton F sama dengan M kali A. Jadi A di sini F dibagi M. Jadi kita buka F per M ya, kita ganti A-nya kali T kuadrat. Jadi di sini W memiliki persamaan baru yaitu setengah F kali T kuadrat ya. Nah, per M. Nah, jadi kita bisa gunakan data ini ya. Nah, data pertama berarti W usaha nomor 1 setengah kali F-nya 25, T-nya 4 kuadrat per M-nya 40 ya. Nah, jadi di sini berapa? Setengah kali 25 kali 4 kan 100 kuadrat dibagi 40 ya. Jadi berapa ini? 10.000 ya. Dibagi 80. Jadi berapa ini? Bagi 2 lagi ya. 1000 bagi 2
500 per 4. Baik, sederhanain lagi, 250 per 2 itu 125 ya, Joule. Kemudian W2 sama ya, setengah kali F-nya 30, T-nya 2 kuadrat per M-nya 30 ya. Jadinya setengah, ini 60 kuadrat 3000 ya. 60 kuadrat per 30. Jadi 3600 dibagi 60. Coret nolnya 60 Joule ya. Kemudian W3 setengah, F-nya sama 20 kali 10 kuadrat per M-nya 25. Jadi setengah kali 200 kuadrat per 25 ya. Jadi 40.000 ya per 2 kali 25 50. Coret nolnya. Jadi ini 8 ya, 800, betul nggak? Betul ya. Berarti W4 di setengah kali sama ya, 10 kali 5 kuadrat per M-nya 50. Jadi setengah 50 kuadrat 2025 ya, 2500 per 50 di 25 Joule ya. Berarti urutan yang terkecil berarti 4, kemudian kedua W2 ya, 4 2, kemudian 1 3 ya. Berarti 4 2 1 3. Ya, gimana? Baik, nomor 6 masih terkait usaha daya energi namun menggunakan hukum kekalan energi. Sebuah bola pejal dengan massa 4 kg terletak di ujung lemari, kemudian didorong mendatar sehingga kecepatannya 2 meter per sekon pada saat lepas dari tepi atas lemari, seperti tampak pada gambar di bawah. Nah, percepatan gravitasi G adalah 10, energi mekanik partikel pada saat benda berada pada ketinggian 1 meter dari tanah sebesar, berarti di titik B ya, energi mekanik di titik B. Di sini ada titik A. Nah, diketahui kan massa A 4 kg, massanya 4 kg, kemudian kecepatan di titik A itu 2 meter per second ya, yang didorong di tepi. Nah, di sini ada ketinggian ya, HA-nya 2 meter. Nah, yang ditanya ada energi mekanik di titik B ya, EMB. Ingat nggak, hukum kekalan energi mekanik jika tidak ditanya usaha, jadi energi mekanik di titik A itu berlaku hukum kekalan energi ya, dimana energi mekanik A sama dengan energi mekanik di B. Berarti yang kita tanyakan EMB ya. Berarti EMB sama dengan EMA ya. Nah, EMA itu kan energi kinetik di titik A ditambah energi potensial di titik A ya. Berarti setengah MVA kuadrat tambah energi potensial MGHA ya. Jadi tinggal masukin deh, setengah massanya 4 kilo, VA-nya kan 2 kuadrat ditambah massanya 4, G-nya 10, H-nya 2 meter ya. Jadi setengah kali 4 2 kali 2 kuadrat 4 ditambah 40 kali 2 80 ya. Ini 2 kali 4 8, 8 tambah 80 88 Joule. Oke, cukup mudah kan ya. Berarti yang D.